Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, saya Emus Dukala, peserta upskilling, reskilling program Kemdikbud tahun 2020 yang dilaksanakan BP4 Bispar di PB Semarang yang berlokasi di Hotel Horizon Kota Lama. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa sejak kita belajar daring, sistem daring selama 20 hari, kami lebih tertarik pada materi profesionalisme dalam bekerja, keselamatan kerja, dan pengelolaan aplikasi, khususnya aplikasi Jahir dan spreadsheet yang menggunakan fungsi logika yang bisa kita gunakan dalam memproses pembuatan laporan sebagai output dari teaching project untuk industri akuntansi. Selanjutnya, pada pendalaman seminggu sebelum kita turun di industri, itu kan dibekal dengan beberapa hal yang menyangkut mekanisme pembelajaran teaching project. Memang setelah di industri kami berpikir pengaruh akuntansi keuangan di hotel itu sampai di mana, atau kira-kira apakah yang akan kita kerjakan akuntansi di hotel. Secara gamblang kami mengatakan bahwa hotel lebih banyak berhubungan dengan jasa. Tetapi pada kenyataannya, setelah kita masuk dalam industri perhotelan, ternyata ada 3 model akuntansi yang dijabarkan di sana, yakni akuntansi yang berhubungan dengan pembuatan produk atau biasa dalam kurikulum K13 kita akuntansi manufaktur atau akuntansi pabrik. Kemudian akuntansi yang berhubungan dengan penjualan jasa atau hospitality yang berhubungan dengan hotel. Kemudian akuntansi yang berhubungan dengan pembelian barang. Artinya, kesimpulan kami ada 3 model akuntansi yang dilaksanakan sekaligus dalam industri perhotelan. Hal ini yang membuat kami lebih semangat lagi. Ternyata pemahaman kami keliru setelah kami masuk dalam proses praktek di industri perhotelan. Yang selanjutnya bahwa di aplikasi perhotelan memang tidak ada yang aplikasi yang dibuat untuk training. Oleh karenanya kami mencoba untuk belajar dan alhamdulillah diberikan kebijakan oleh General Manager Hotel, kemudian para penanggung jawab di sistem aplikasi untuk bekerja langsung dan didampingi oleh pembimbing sebagai penanggung jawab pekerjaan itu dan mengerjakan tugas-tugas yang secara nyata, kemudian diberikan bimbingan sampai pekerjaan itu selesai. Oleh karenanya pada saat ujian kemarin, ya kami merasa nyaman-nyaman ada, karena yang dipertanyakan adalah hal-hal yang pernah kita sudah kerjakan. Ada beberapa hal yang perlu kami garisbawahi antara akuntansi hotel dengan keterkaitannya dengan K13. Memang secara umum punya keterkaitan. Dengan memahami persamaan dasar akuntansi, dengan memahami analisis transaksi, dengan memahami sistem pencatatan transaksi, dengan memahami cara pembuatan laporan keuangan, maka secara umum kita bisa menyesuaikan dengan sistem akuntansi yang ada di hotel atau dimanapun, industri manapun. Akan tetapi kita nanti akan lebih aplikatif perbedaannya kepada aplikasi yang digunakan oleh industri itu. Khusus untuk industri perhotelan biasanya ada istilah yang kami dapatkan, itu ada DML. Itu belum pernah diajarkan ke siswa, atau Daily Market List. Memang secara logika akuntansi, daily market list itu di hotel itu biasanya menampung pembelanjaan yang dilakukan untuk mengisi stok persediaan yang ada di dapur dalam rangka pembuatan menu. Memang ada hubungan dengan pembelian secara manual, tapi di sini lebih fokus atau diatur tersendiri dalam istilah daily market list, dan itu ada setupnya pada sistem Emerald. Prosedur pembelian dan pengenalan barang hampir sama dengan apa yang kita diajarkan ke siswa, di mana departemen terkait yang butuh membuat
permintaan pembelian, kalau di sini namanya purchase requisition. Kemudian kalau barang itu ada di gudang, itu permintaannya akan berhenti di bagian gudang karena akan diserahkan barang lewat gudang dengan membuat form yang namanya disebut dengan store requisition. Kalau barang itu tidak ada di gudang, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan order pembelian atau PO, atau biasa disebut dengan istilah purchase order. Jadi ini hal-hal yang sering kita temukan, dan mungkin istilah-istilah ini masih perlu kita jabarkan ke anak-anak bagi yang ingin menguasai akuntansi perhotelan. Kemudian pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang biasanya yang berbeda adalah kalau kita mengelola suatu event yang disebut dengan bucket event order, nah, itu ada istilah city ledger. City ledger itu sebenarnya pemahamannya adalah orang yang melakukan event di hotel, kemudian hotel akan menagih, artinya tidak dibayar secara langsung. Maka dikombinasikan dengan keterkaitan dengan sebenarnya city ledger itu adalah piutang jasa sebenarnya. Tapi dalam aplikasi hotel disebut dengan city ledger. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah akun payable, akun receivable. Itu sama pengelolaannya dengan apa yang kita ajarkan di sekolah. Nah, ada persamaan penyesuaian kas dengan bank, itu berhubungan dengan materi rekonsiliasi bank. Kemudian penataan produk di gudang atau di hotel itu ada disebut dengan general store gudang. Penataan produk di gudang itu lebih banyak menggunakan metode FIFO, sehingga penataan produk itu dijaga jangan sampai ada produk yang sudah lama tersimpan, expired dan tidak digunakan, sehingga itu post in post out lebih dititikberatkan pada penataan produk di gudang. Untuk penyesuaian kewirausahaan, mungkin dengan memahami, dengan mengerti atau kita mengenal budaya kerja di hotel, strategi penjualan, karena kami di hotel itu 2 minggu pertama di rolling, mengenal semua bagian, dan 2 minggu terakhir lagi fokus ke akuntin. Itu dapat menumbuhkan skill dan profesionalisme yang insya Allah dapat dijabarkan ke siswa, di spirit siswa, supaya mereka punya jiwa entrepreneur dengan skill yang mereka terima. Oleh karenanya benar apa yang dikatakan oleh Bapak Direktur Bekasi, bahwa setelah kami belajar di hotel, ternyata saya berpikir bahwa sebenarnya KD-KD yang ada dalam K13 itu sudah bisa dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran project atau teaching industry. Hanya secara administratif, sintaks 1 sampai sintaks tidak perlu dijelaskan. Cukup dalam kegiatan pembelajaran kita cantumkan bahwa kegiatan pembelajaran menggunakan metode teaching project atau teaching industry. Bagaimana teaching industry? Mungkin penjelasannya apa yang akan dilaksanakan oleh siswa. Tidak perlu kita menulis di RPP sintaksnya begini, yang akhirnya RPP-nya lebih banyak dari apa yang LK yang akan diberikan ke siswa. Dengan perkataan teaching project berarti kita akan melampirkan LK yang nantinya akan dibuat oleh siswa, akan digunakan dalam siswa dalam menyelesaikan proyeknya. Nanti saya akan dijabarkan ke situ. Kemudian ke depan, jika memang kita menggunakan aplikasi perhotelan karena itu tidak ada trial, itu saya menyarankan bahwa komputer akuntansi untuk produktif akuntansi untuk perhotelan kemungkinan bisa diadakan. Dalam produktif perhotelan dimasukkan komputer akuntansi untuk akuntansi perhotelan. Komputer akuntansi di jurusan akuntansi mungkin lebih mengarah kepada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, jasa dan program dia. Nah,
Ini yang hal-hal perlu kami sampaikan, dan insya Allah dengan program upskilling, reskilling, terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Direktur Vokasi, Bapak Kepala BPA 4 Dispar, kemudian Bapak Ibu Direktur dan General Manager Hotel Horizon yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, sehingga pada proses ujian kemarin alhamdulillah kami merasa dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan tinggal menunggu hasilnya. Insya Allah bisa yang semaksimal mungkin, karena kami merasakan bahwa yang diujikan itu adalah hal-hal yang sudah pernah kami kerjakan, dan insya Allah dengan modal ini kami bisa menjabarkan ke siswa sehingga melahirkan lulusan yang lebih berkualitas, kompeten, bisa bersaing dan mampu menciptakan lapangan kerja baru sebagai bukti bahwa SMK bukan lagi penyumbang pengangguran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.